Halo BDKers. Setelah lebih dari 1 bulan perang antara Hamas dan Israel, ramai seruan untuk kedua negara melakukan gencatan senjata. Untuk apa gencatan senjata dan mengapa ini penting? Alasannya jelas. Karena gencatan senjata berarti menangguhkan peperangan entah itu sebagian atau secara total, meski ada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, posisi Indonesia mendukung penuh Palestina, sekaligus menginginkan gencatan senjata di antara keduanya. Indonesia juga jadi salah satu dari negara yang setuju resolusi PBB. Dalam isinya, Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan antara pasukan Israel dan militan Hamas di Gaza. Presiden Joe Biden menyebut ada kemungkinan gencatan senjata di Gaza dengan dalih hanya akan menguntungkan Hamas. Sikap inilah yang dibawa ke PBB negara yang menolak gencatan senjata dilakukan. Bukan hanya Amerika, ada 14 negara yang menolak resolusi. Dan faktanya, negara-negara menolak adalah negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia. Yang paling dekat dengan Indonesia bahkan berbatasan darat langsung dengan provinsi-provinsi Indonesia adalah Papua Nugini. Negara ini jadi salah satu dari 14 negara yang menolak gencatan senjata Israel. Tak ada pernyataan resmi mengapa Papua Nugini menolak gencatan senjata. Tapi kalau dilacak kemungkinan alasannya, karena adanya hubungan diplomatik antara Israel dan Papua Nugini yang sudah dijalin sejak tahun 1978. Sekitar 3 tahun setelah Papua Nugini meraih kemerdekaannya. Hubungan diplomatik terbukti dengan di antara banyak negara yang memilih tak membuka hubungan apalagi sampai membuka kedutaan di Yerusalem. Tapi Papua Nugini justru jadi negara kelima yang membuka kedutaan di wilayah Yerusalem. Kalau dari sisi keamanan, Papua Nugini mengusulkan fakta keamanan kepada Amerika yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mengembangkan dan beroperasi di pangkalan-pangkalan militer di Papua Nugini. Australia juga sama memilih abstain dalam resolusi. Keputusan ini dikritik karena Israel dan Palestina akan hancur jika tak ada tindakan tegas. Australia sebenarnya setuju dengan usulan utama resolusi. Kalau situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk, dan jeda kemanusiaan diperlukan agar bantuan penyelamatan jiwa dapat menjangkau masyarakat yang sedang membutuhkan. Tapi, di sisi lain, Australia menyebut kalau rancangan yang diusulkan tak lengkap karena tak menyebutkan Hamas sebagai pelaku serangan 7 Oktober. Alex Rifkin, CEO Dewan Eksekutif Yahudi Australia menyebut langkah Australia sudah tepat dengan dalih di masa lalu Hamas menggunakan gencatan senjata untuk menambah persenjataannya. Negara yang juga dekat dengan Indonesia secara geografis dan punya hubungan diplomatik yang memilih menolak gencatan senjata adalah Tonga. Sebuah negara kecil di Samudra Pasifik bagian selatan yang hanya dihuni 103.000 penduduk. Ada klaim bahwa Tonga sedang mengesankan calon donor bantuan yang kaya raya dengan pilihan menolak gencatan senjata. Tapi dalih Perdana Menterinya adalah 4 alasan utama mengapa negaranya menolak resolusi PBB mengenai gencatan senjata. Pertama, karena kecaman atas serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tak dimasukkan dalam resolusi. Kedua, hak Israel untuk melindungi rakyat dan tanahnya juga tak masuk dalam resolusi. Ketiga, yang dilakukan Israel adalah bentuk pembelaan diri. Keempat, resolusi berfokus pada komitmen antar negara anggota. Sementara Hamas adalah organisasi teroris, bukan negara. Tonga memang mendukung Israel, tapi sebenarnya di saat yang sama mengakui perlunya bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Hanya sekitar 7.000 km lebih dari Indonesia, ada negara Pasifik lain yang menolak gencatan senjata adalah Fiji. Keputusan menolak gencatan senjata ini dianggap kontroversi karena Fiji adalah negara yang secara konsisten menyerukan zona damai di kawasan Pasifik. Fiji juga bukan negara yang punya akar agama Yahudi yang kuat. Populasi Yahudi di Fiji sangat kecil. Kedua negara juga pernah mengalami ketegangan ketika 3 warga Israel ditangkap dan dideportasi di Fiji. Spekulasinya ada manuver geopolitik yang dilakukan oleh Israel ataupun sekutunya. Amerika dalam proses pengambilan keputusan di balik pemungutan suara di PBB
Amerika dan Israel, dua negara ini juga disebut berperan dalam pemilu yang diadakan di Fiji dan di negara-negara Pasifik. Dan menurut pendapat pemerintah Fiji, bagian dari mendukung Israel adalah bagian dari melindungi tanah suci. Negara Pasifik yang juga menolak adalah Kepulauan Marshall. Negara ini ternyata sudah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan jadi sekutu dekat Israel di PBB bersama dengan Amerika Serikat. Tapi sebenarnya, sederhana, mengapa Kepulauan Marshall menjadi sekutu? Alasannya, karena Kepulauan Marshall pernah dikelola oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari Trust Territory of the Pacific Island dari tahun 1947 sampai tahun 1986. Amerika memberikan pertahanan ke Kepulauan Marshall, subsidi, sempat menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang, dan akses ke lembaga-lembaga yang berbasis di Amerika. Bahkan bantuan yang diberikan Amerika Serikat jumlahnya itu sebagian besar PDB Kepulauan Marshall. Jadi wajar kalau suara Amerika adalah suara Kepulauan Marshall juga. Federasi Mikronesia juga menolak gencatan senjata. Alasannya juga jelas, karena Mikronesia adalah bekas wilayah perwalian PBB yang dikelola Amerika Serikat. Israel juga jadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Mikronesia. Kalau kita lihat dari latar belakang negara-negara Pasifik yang menolak resolusi gencatan senjata, ada negara-negara adidaya yang membayanginya. Papua Nugini, Tonga, Fiji misalnya, merupakan negara persemakmuran Inggris. Begitu juga dengan Kepulauan Marshall, Nauru dan Federasi Mikronesia merupakan wilayah perwalian PBB yang dikelola oleh Amerika Serikat. Ada Inggris dan Amerika di sana. Dua negara adidaya inilah yang membuat Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati resolusi gencatan senjata Gaza. Fakta lainnya, semua negara yang menentang resolusi punya hubungan diplomatik yang baik dengan Israel. Itu belum dengan negara-negara Pasifik yang memilih abstain dalam resolusi juga punya hubungan dengan Israel dan sekutunya. India yang berbatasan laut dengan Indonesia secara tak terduga memilih abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB mengenai resolusi yang dipimpin Yordania. Alasannya, karena resolusi yang ditawarkan tak menyebutkan Hamas sebagai kelompok teror yang bertanggung jawab terjadinya perang. India justru memilih amandemen Kanada yang menekankan kalau terorisme tak bisa ditoleransi. Tapi amandemen ini ditolak karena tak memenuhi 2/3 suara di PBB. Abstennya India juga bisa efek dari hubungan yang terjalin baik antara India dan Israel, serta India dan sekutu Israel, Amerika. India dan Israel, keduanya menikmati hubungan ekonomi dan militer. India adalah pembeli terbesar dari peralatan militer Israel dan Israel adalah penyuplai pertahanan terbesar kedua ke India setelah Rusia.